Tris, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Li Chuan Spas Bab 03. Bab 3. Ketika saya kembali ke asrama setelah bekerja, sudah jam 12.30. Sekolah memiliki kebijakan mematikan lampu mulai pukul 10. Tidak ada orang yang berjalan ketika saya naik ke atas. Begitu saya berjinjit ke pintu asrama saya menemukan pintu terkunci dari dalam. Saya dengan lembut mengetuk pintu, untuk waktu yang lama tidak ada yang menjawab. Aku mengetuk selama hampir 1 menit sebelum pintu tiba-tiba dibuka. Dengan gaun tidur, Ning An menilai saya dengan dingin dan berkata, "Mengapa kamu mengetuk pintu? Apa kau tidak punya kunci?" Pintunya dikunci dari dalam. Wajahnya tetap dingin. "Apa kau tidak mendengar tentang pemerkosaan yang terjadi di gedung ini tahun lalu? Jika pintunya tidak dikunci dari dalam, bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi? Jika Anda harus bersenang-senang sampai lewat jam 10 sebelum kembali ke sekolah, sebaiknya Anda kembali saja keesokan paginya." Saya pikir saya salah. Ditambah lagi saya tidak ingin berdebat dengannya di tengah malam. Saya hanya bisa menjelaskan, saya tidak bersenang-senang, saya baru mendapatkan pekerjaan, saya harus bekerja sampai jam 12 sebelum pulang kerja. Di dalam hati saya merasa bersalah, air mata terbentuk di mata saya, namun wajah saya tetap kaku dan mulut saya tertutup rapat. Aku tidak ingin dia melihatnya. Dia terkejut sebentar, lalu segera membuat suara, "Oh," menarikku ke kamar dan bertanya, "Kamu tidak punya cukup uang?" Aku mengerucutkan bibir, enggan menjawab. "Sayang." Dia menatapku dan menghela nafas lagi sambil berkata, "Tidurlah, aku akan memberitahu mereka untuk tidak mengunci pintu dari dalam di masa depan." Saya tidak berani mencuci muka atau menggosok gigi. Aku diam-diam naik ke tempat tidur atas dan masuk ke bawah selimut. Xiao Tong berkata aku datang pada waktu yang tepat. Bos membayar gaji sebulan sekali. Saya hanya harus bekerja 2 minggu lagi sebelum mendapatkan gaji pertama saya. Keesokan paginya, saya bangun dan pergi ke trek untuk menghafal vokab. Saya melihat Feng Jing'er juga di lapangan, dengan seorang siswa laki-laki tinggi berdiri di sampingnya. "Saya mendengar bahwa sekolah menengah tempat Anda berasal harus mengikuti ujian setiap hari. Sejak hari pertama sekolah, Anda harus menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Tidak ada kelas musik, tidak ada kelas seni, tidak ada kelas pendidikan jasmani. Dalam hidup, sering ada orang seperti dia, yang tidak bisa menerima bahwa orang lain lebih pintar dari mereka, hanya mereka yang bekerja lebih keras dari mereka. Apa perlunya aku menghancurkan mimpi-mimpi itu? Aku hanya bisa mengangguk, SMA tempatku berasal memang seperti itu. Ayah saya di jurusan bahasa Inggris, katanya, dia tidak mengajar membaca intensif. Anda dapat mengikuti kelas novel bahasa Inggris kontemporer di tahun keempat Anda. Dia terutama mengajar kelas tingkat pascasarjana. Sungguh, ayahmu seorang profesor. Aku membuka mata lebar-lebar. Profesor Feng adalah Ph.D. penasehat. Pria itu mengoreksi. Kamu bisa memanggilnya Profesor Feng. Sebelumnya, orang yang disukainya datang setiap hari pukul 5.30. Tapi hari ini dia belum datang. Ini belum jam 6. Orang itu sangat tepat waktu. Selalu tepat pukul 5.30 saat dia datang. Dia benar. Sepanjang malam, pemuda bersetelan itu tidak muncul. Xiao Ye sangat linglung sehingga Xiao Tong hanya bisa membersihkan mejanya, menyapu lantai, dan merebus kopi. Dia tidak berani membiarkan dia membuat minuman, dan terutama tidak bisa membiarkan dia bekerja di kasir. Xiao Ye juga tidak keberatan. Dia secara mandiri menyeka meja terus-menerus sampai semua meja berkilau seperti cermin. Selama 2 minggu berikutnya, pemuda bersetelan itu masih belum muncul. Dari lalai, Xiao Ye secara bertahap menjadi tidak sabar dan gelisah.
Dia menjadi topik utama percakapan malam Xiao Tong. Lambat laun aku menjadi sedikit khawatir, bertanya-tanya apakah hilangnya orang itu karena aku tidak sengaja menumpahkan kopi padanya. Mungkin saja kecerobohanku membuatnya tidak lagi menyukai kafe ini. Ada ratusan kafe di Beijing. Bahkan ada 19 di sekitarnya. Mereka lebih mahal dan memiliki layanan yang lebih baik. Dia tidak perlu datang ke sini setiap saat. Akhir pekan itu, Xiao Ye mengambil cuti setelah terkena flu. Keesokan harinya, mereka yang bekerja pada shift pagi memberitahunya bahwa mereka melihat pemuda berjas saat sarapan. Mungkin dia mengubah jadwalnya dan tidak lagi pergi ke kafe pada malam hari. Akibatnya, Xiao Ye bertukar shift dengan seseorang di pagi hari. Kemudian, pada malam dia baru saja berganti shift, saya melihat pemuda berjas itu lagi. Dia masih mengenakan jas hitam. Pembuatan dan potongannya sangat pas. Dia masih menenteng tongkat hitam dengan tas coklat bekas tersampir di tubuhnya. Baru lewat pukul 7, itu adalah jam tersibuk kafe. Ada 7 atau 8 orang mengantri untuk minum kopi. Pria muda bersetelan itu tidak menuju kursi dekat jendela dan duduk seperti biasa. Sebaliknya, dia dengan rajin berbaris di barisan belakang. Dia tahu kapan harus menikmati pelayanan khusus dan kapan tidak. Yang berbahaya bagi orang yang kakinya sakit. Tapi dia akhirnya meletakkan kopi dengan aman di atas meja. Keduanya mengobrol di dekat jendela dengan suara rendah selama sekitar 30 menit sebelum lelaki tua itu pergi. Pria muda bernama Li Chuan masih menemaninya ke pintu, membukakan pintu untuknya, dan mengawasinya pergi. Kemudian dia kembali ke tempat duduknya, membuka laptopnya, dan mulai bekerja. Sepanjang malam, dia makan sandwich tuna dan salad buah, dan minum 2 latte. Bahkan ketika saya menyelesaikan shift saya, dia masih di sana tanpa bergerak, menghadap layar, tak henti-hentinya mengetik seolah masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Saya tiba-tiba menyadari mengapa dia menyukai tempat ini. Setiap Starbucks memiliki Wi-Fi gratis. Wi-Fi gratis baginya bukanlah daya tarik yang besar, tetapi dia harus menjalani kehidupan yang sangat menyendiri. Orang-orang seperti itu selalu menikmati kafe. Selalu ada orang yang duduk di kafe meskipun mereka semua adalah orang asing. Setelah pulang kerja, saya meletakkan pakaian kerja saya, berganti menjadi kemeja lengan pendek yang sudah usang, dan berjalan keluar dari kafe. Udara sangat kering di Beijing pada malam hari. Udara lembab sepanjang tahun di kampung halaman saya. Aku menarik napas dalam-dalam dan berjalan di bawah lampu jalan kuning yang berantakan. Ada halte bus di dekatnya dengan bus setiap jam di malam hari. Aku selalu melewatkan jam 1.12 dan harus menunggu di jalan yang sepi dan dingin tidak kurang dari 45 menit untuk bus berikutnya. Saya pernah mempertimbangkan untuk membeli sepeda. Xiao Tong berkata bahwa untuk gadis sepertiku, naik bus larut malam jauh lebih aman daripada naik sepeda. Untung saya bisa belajar vokab baru. Selain cuci muka, gosok gigi, dan ke kamar mandi, sisa waktu saya gunakan untuk belajar vokab. Saya mengeluarkan buku kosakata saya dan mulai berlatih di bawah lampu jalan yang remang-remang. Setelah membaca sekitar setengah jam, sebuah mobil tiba-tiba berhenti di depan saya. Seseorang menjulurkan kepala dan berkata, "Hai, itu adalah Li Chuan itu. Terima kasih kembali." Dia menyalakan mobil dan melaju di sepanjang jalan. Dengan pria cantik di sampingku, aku hanya memiliki kekuatan untuk bernafas. Selama 5 menit, tak satu pun dari kami mengatakan apa-apa. "Apakah Anda dari Departemen Bahasa Inggris?" Dia akhirnya bertanya. Jika saya menjawab pertanyaan Anda harus menjawab pertanyaan saya. Saya berkata, "Apakah Anda benar-benar ingin tahu jawabannya?" Dia menatapku dengan sedikit terkejut dan mengangguk. "Departemen Bahasa Inggris tahun pertama." Saya berkata, "Sekarang giliran saya untuk bertanya. Siapa namamu?" Dia terkejut,
Saya tidak menanyakan usia Anda. Kenapa kau menanyakan namaku? Demi keadilan, Wang Lichuan. Dia berkata, dari mana asalmu? Saya dari luar kota. Saya tidak suka orang Beijing. Dia tertawa. Anda. Saya bukan orang Beijing. Kamu berbicara dengan aksen Beijing. Kakek dan nenek saya sama-sama orang Beijing. Atau orang Beiping. Dia berkata, apakah Anda tidak punya teman atau kerabat di Beijing? Beiping adalah nama Beijing selama 1949. Tidak, tidak ada satupun dari 8 generasi leluhurku sebelumnya. Lalu, apakah kerabatmu baik-baik saja dengan kamu tinggal sendiri di tempat lain? Saya sudah dewasa. Saya bisa memilih hidup saya sendiri. Ini terdengar seperti apa yang akan dikatakan orang Amerika. Aku tertawa riang. Kamu baru saja menanyakan 2 pertanyaan, giliranku untuk bertanya. Benar-benar. Saya mengajukan 2 pertanyaan. Ya, oke. Apakah kamu suka Beijing? Tidak apa-apa. Mengapa kamu sangat suka datang ke kafe ini? Karena, dia memikirkannya sejenak, parkirnya nyaman. Aku memikirkan tentang tempat parkir orang cacat yang biasanya kosong dan mau tidak mau melirik kakinya. Kaki kanannya tidak bisa bergerak sama sekali. Ketika dia masuk ke dalam mobil, dia harus menggunakan tangannya untuk memasukkan kaki yang tidak bergerak itu ke dalam mobil, dan kemudian memegang pegangan di langit-langit mobil. Dia harus menggunakan kedua tangan untuk membawa bagian atas tubuhnya ke dalam mobil. Meskipun seluruh prosesnya agak canggung, dia bisa melakukannya dalam hitungan detik. Apakah kamu masih memiliki pertanyaan untuk ditanyakan? Dia menoleh dan menatapku dengan tatapan aneh. Aku tidak bisa melihat wajahnya. Setiap kali saya meliriknya, saya menjadi kacau. Dia memiliki wajah yang unik dan wajah tanpa celah. Bahkan profilnya sesempurna itu, seperti bisa dicetak ke koin. Tidak lagi. Aku merentangkan kedua tanganku. Kamu hanya ingin tahu tentang orang asing ini. Hanya sebanyak ini. Maaf, saya tidak bisa tidak menunjukkan, Anda telah ngebut selama ini. Apakah kamu takut dengan kecepatan tinggi? Aku takut polisi. Tidak ada petugas polisi sekarang. Dia berkata dengan ringan. Jelas dia sering ngebut. Sepertinya dia baru saja mengemudi 10 menit sebelum kami tiba di gerbang sekolah. Ada penjaga di pintu gerbang, tidak ada mobil yang bisa masuk. Terima kasih, kamu bisa berhenti di sini, kataku sekaligus. Apakah tempat tinggalmu jauh dari gerbang? Tidak jauh, aku bisa berjalan ke sana sebentar lagi. Aku tidak ingin menyusahkan dia lagi. Dia menemukan tempat parkir dan keluar. Jika Anda tidak keberatan, bolehkah saya mengirim Anda ke pintu asrama Anda? Sekarang sudah sangat larut, meskipun di sekolah masih belum aman. Jika orang lain mengatakan ini, sepertinya mereka palsu. Namun, dia mengatakannya dengan ketenangan yang jujur, sikap yang sangat sopan. Tidak sungguh, tidak perlu. Saya belum pernah dirawat seperti ini dan kewalahan. Aku melambaikan tanganku berulang kali. Kamu tahu, jika aku menjatuhkanmu ke sini dan kamu tiba-tiba menghilang di tengah jalan, di mata hukum, aku akan menjadi tersangka nomor 1. Aku menatapnya, tertawa dalam diam. Setelah beberapa langkah, dia berkata, saya mungkin berjalan sangat lambat, apakah Anda keberatan? Saya tahu bahwa jika Anda berlari, Anda bisa sampai di sana dalam waktu singkat. Namun jalan ini terlihat sangat gelap, ada pepohonan di kedua sisinya. Aku lebih suka kau berjalan dengan sabar bersamaku, mengapa orang ini selalu begitu sopan? Saya berkata dengan suara keras, tentu saja, saya tidak keberatan. Dia sebenarnya tidak berjalan selambat itu. Meskipun, jelas bahwa itu bukan langkahnya yang biasa. Apakah kamu pernah ke kampus ini sebelumnya? Saya bertanya. Tidak. Tapi kamu pasti kuliah, kan? Tanyaku lagi. Mengapa? Apa aku terlihat terpelajar? Bukan itu.
Bahasa Inggrismu sangat bagus. Aku bersekolah di luar negeri. Oh, lalu mengapa kamu kembali? Setahu saya, banyak orang di sini hanya ingin pergi ke luar negeri. Kalau begitu, aku termasuk minoritas. Saya memiliki banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepadanya, tetapi pertanyaan ini kurang cocok untuk seseorang yang baru pertama kali saya temui. Jadi saya menahan rasa ingin tahu saya. Saya berharap jalan ini akan memungkinkan kita untuk terus berjalan selamanya. Sayangnya, kami akhirnya tiba di asrama. Terima kasih telah mengirimku kembali. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus. Selamat malam, dia berkata dengan ringan.